Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ekonomi bangunan akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang beranggotakan Anissa Rahmazikra, Restu Nafia Balkis, Bagus Hartanto, Rahmatul Umaira, dan Rivaldi Anugrah Santri. Akan mempresentasikan pengenalan life cycle costing. Life cycle costing merupakan salah satu analisa yang mengukur nilai ekonomi dari sebuah keputusan dalam suatu proyek infrastruktur, termasuk bangunan gedung. Kedua, menentukan harga sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi biaya bangunan. Ketiga, total biaya keseluruhan sebuah bangunan selama masa pemakaiannya. Keempat, untuk menghitung dalam satu basis di mana biaya dapat dibandingkan dengan beberapa alternatif. Kelima, teknik prediksi biaya yang di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua biaya yang selama umur bangunan. Total cost atau seluruh bangunan hidup bangunan, harga awal, tanah, bangunan, biaya profesional, biaya agensi. Biaya pengguna ada dua, yaitu biaya operasional dan biaya pekerjaan. Biaya operasional terdapat pemeliharaan, biaya operasi, bahan bakar, mesin pabrik, atau tagihan operasi. Biaya pekerjaan terdapat pajak, pajak penilaian dan berhenti sewa, asuransi, modifikasi dan perubahan, biaya manajemen, dan biaya pembongkaran. Definition. Flanagan dan Norman 1983. LCC aset sebagai total biaya aset tersebut selama masa operasi termasuk biaya akuisisi awal dan biaya operasional selanjutnya. Howard dan Norman 1990, yaitu LCC aset sebagai nilai sekarang dari total biaya aset selama masa operasinya termasuk biaya modal awal, biaya pekerjaan, biaya operasi, dan biaya manfaat dari pelepasan aset pada akhir masa pemakaiannya. Ashworth 1998. LCC sebuah bangunan atau struktur menggabungkan total biaya yang terkait dengannya dari awal hingga penghancuran akhirnya. Selain biaya penggunaan, ini mencakup semua biaya yang terkait dengan konstruksi awal dan biaya pembersihan akhir siklus ketika bangunan atau struktur tidak lagi diperlukan. Penerapan LCC. 1. Perbandingan antara situs alternatif dan proposal desain untuk proyek baru. 2. Perbandingan antara bangunan yang ada yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru. 3. Perbandingan antara bangunan serupa. 4. Perbandingan material alternatif, komponen bangunan, instalasi sistem mekanik, dan kelistrikan. 5. Perbandingan antara renovasi, perluasan, dan modifikasi bangunan. Tujuan LCC. 1. Mengidentifikasi total biaya yang terlibat atau bukan biaya awal. 2. Metode manajemen yang merinci biaya operasi selama penggunaan aset. 3. Membantu dalam pengambilan keputusan yang efektif ketika memilih di antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi. Baiklah, saya Anissa Rahmazikra, NPM 19062. Tahapan dalam teknik LCC. Ada 3 tahapan dalam teknik LCC. Yang pertama yaitu LCC Analysis atau LCCA, yaitu pengumpulan dan analisis informasi sejarah tentang biaya aktual menempati gedung dengan mempertimbangkan biaya operasional dan kinerja bangunan. Terkait dengan teknik analisis biaya yang digunakan oleh surveyor kuantitas dalam perhitungan modal proyek. Teknik ini menekankan analisis LCC daripada proyek yang diselesaikan yang digunakan setelah periode waktu tertentu. Tujuan LCC untuk memperkirakan biaya keseluruhan alternatif proyek untuk memilih desain yang memastikan fasilitas yang akan memberikan biaya kepemilikan keseluruhan terendah yang konsisten dengan kualitas dan fungsinya. Yang kedua yaitu LCC Management atau LCCM. LCCM adalah proses untuk merencanakan dan mengontrol LCC yang diharapkan. LCC dapat digunakan untuk membantu klien membuat perbandingan biaya bangunan dengan cara yang bermakna dan dalam menilai dan mengendalikan biaya pekerjaan sepanjang umur bangunan. Tujuan LCCM tersebut yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi keefektifan atau non-efektif dari penggunaan bangunan. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi efisiensi konsumsi energi gedung atau bahan bakar. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi biaya pemeliharaan gedung serupa. Yang keempat itu untuk membantu dalam manajemen pemeliharaan gedung. Yang kelima itu untuk menasihati klien tentang aspek pajak atas
penggunaan gedung. Yang ketiga yaitu LCC Planning atau LCCP. Digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan bangunan, bagian dari bangunan atau elemen bangunan individu dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa jika terkait. Mengungkapkan berbagai biaya ini secara konsisten dan dapat dibandingkan dengan menggunakan teknik diskon. Tujuan dari LCCP yaitu untuk merencanakan waktu pengerjaan dan pengeluaran gedung dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti efek pada implementasi dan kualitas. Faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC satu yaitu rentang umur investasi. Periode di mana pemilik bangunan mengharapkan keuntungan dari penggunaannya. Bangunan dan tanah akan memiliki nilai sisa di akhir umur investasi. Beberapa faktor yang akan menentukan umur investasi seperti sifat organisasi klien, misalnya jenis bisnis yang dijalankan, jenis bangunan proyek yang diusulkan, dan tingkat risikonya. Umur proyek tergantung pada sifat proyek, misalnya karakteristik bangunan. Yang kedua yaitu rentang umur bangunan. Umur penggunaan bangunan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu metode konstruksi, yang kedua jumlah pemeliharaan gedung selama masa pakai. Bangunan dikategorikan menjadi dua masa hidup. Yang pertama itu umur fisik atau struktur. Bangunan akan kehilangan ketahanan tergantung material konstruksi. Yang kedua itu jangka hidup ekonomi. Bangunan tersebut dapat menghasilkan pendapatan atau pengembalian. Baiklah, saya Rahmatul Umaira, NPM 1991 akan menjelaskan komponen rentang umur. Yang pertama, yaitu pilihan yang benar. Yang kedua, pembuatan. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, instalasi. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, perbaikan umum. Dan yang ketujuh, yaitu penggunaan struktur. Selanjutnya, yaitu suku bunga. Tingkat bunga bergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Terlalu rendah terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal rendah, dan terlalu tinggi terhadap penghematan biaya di masa depan dengan mengorbankan pengeluaran awal lebih tinggi. Suku bunga harus mencerminkan sifat proyek, klien, dan kondisi pasar saat ini. Suku bunga dipilih dalam konteks etis dan terbaik praktis yang profesional. Suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan siklus umur penetapan biaya. Perubahan biaya bahan berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus umur bangunan. Jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, maka prediksi perubahan apapun harus menjadi pertimbangan. Kemudian keusangan. Keusangan artinya tidak dipraktikkan atau digunakan, dibuang, rusak yang mempengaruhi oleh atrofi atau degenerasi yang rusak. Keusangan terjadi karena perubahan pesat dalam ekonomi dan teknologi. Bangunan memiliki rentang waktu yang lebih baik di masa depan karena keusangan awal. Keusangan berimplikasi pada desain dan pengelolaan properti dan dalam alokasi sumber keuangan. Oleh karena itu, keusangan dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh penggunaan atau perjalanan waktu. Pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan saat pembangunan disebabkan tidak dapat diperpanjang atau kondisi tidak kondusif. Hambatan terbagi dari 6. Yang pertama yaitu batasan data dan data yang telah lemah dan datanya tidak dapat diandalkan. Yang kedua, masalah perpajakan. Yang ketiga, tidak ada perhitungan resiko masa depan. Yang keempat, informasi yang tidak akurat. Yang kelima, latihan LCC untuk mahal. Yang keenam, kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah seluruh hidup. Selanjutnya, batasan data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Pengumpulan data tahap pertama pada analisis LCC. Sulit mendapatkan data yang teoritis. Susah mendapatkan data. Kurangnya standar industri. Beberapa informasi hanya dimiliki oleh pemasok.
misalnya umur pemeliharaan, dan yang terakhir perlu melakukan perhitungan atau perbandingan apapun. Selanjutnya, masalah perpajakan. Yang pertama, pemerintah selalu memberlakukan pajak baru. Yang kedua, pajak asli mungkin bertambah atau dikurangkan. Yang ketiga, misalnya sebelum konstruksi dikenakan GST, tetapi sekarang konstruksi digunakan SST. Dan yang keempat, LCC tidak akan akurat ketika ada perubahan pajak. Tidak ada penghitungan risiko di masa depan. Di LCC, analisis sensitivitas sama dengan bagaimana jika. Misalnya, bagaimana jika biaya listrik menjadi 2 kali lipat? Apakah kita masih lebih baik menggunakan pompa panas? Ahli matematika, ekonomi, dan lainnya berbicara tentang solusi kuat sebagai salah satu yang tetap menjadi jawaban terbaik saat membuat asumsi. Analisis LCC harus digunakan untuk membantu pengembangan desain yang kuat dan strategis operasi yang kemungkinan besar akan menjadi penggunaan yang efisien dari sumber daya terbatas memilih untuk kondisi masa depan yang kemungkinan besar masuk akal. Selanjutnya, informasi yang akurat terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, kualitas data yang tersedia untuk analisis biaya awal proyek bangunan potensial, biaya operasi dan pemeliharaan di masa mendatang, siklus hidup dan diskon, dan tingkat inflasi sebagai masalah kritis yang mempengaruhi penggunaan LCC dalam praktiknya. Yang selanjutnya, inilah salah satu masalah penerapan LCC dalam industri konstruksi. Kurangnya kualitas data yang tersedia untuk melakukan analisis karena kondisi ekonomi yang tidak stabil membawa pukulan besar pada implementasi LCC di industri konstruksi. Latihan LCC itu mahal, dari 0,2% sampai 0,5%. Yang pertama, biaya energi. Menghasilkan hingga 30% dari biaya selama fase pemanfaatan gedung. Yang kedua, sertifikasi. Penyeimbang energi memainkan peran penting saat membeli atau menyewa. Perusahaan yang lebih besar dan aktif secara internasional menganggapnya sebagai bukti dengan sendirinya untuk menyewa hanya negara bagian yang bersertifikat. Yang ketiga, daya tahan. Mereka juga mengalami perkembangan yang menarik di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahan inovatif dan produk pembersih dan perawatan khusus pengembang. Yang keempat, pembongkaran. Dengan menggunakan material hasil daur ulang pada tahap konstruksi, menghemat biaya dalam pembongkaran atau pembongkaran bangunan. Selanjutnya, kegagalan desainer untuk memvisualisasikan masalah kehidupan secara keseluruhan. Investor ini akan tahu properti mana yang menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini, hubungan biaya sumber daya dengan modal dipisahkan dan LCC hilang dari desainer. Banyak kasus akan menentukan standar bangunan yang ingin mereka beli untuk pengembang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.